Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi dari kajian Sirah Nabawiyah, di mana sebelumnya kita bahas tentang komunikasi ataupun bujukan-bujukan dari tokoh-tokoh Quraisy kepada Rasul kita Muhammad SAW lewat personal, ya. Jadi diutus perwakilan dari tokoh Quraisy yang bisa menguasai dalam bidang sastra, sihir, dan juga keahlian negosiasi. Diutuslah saat itu Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Rasulullah SAW dengan berbagai macam lobi-lobi yang disampaikan. Akhirnya Nabi SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membuat Utbah bin Rabi'ah tidak berkutik, sehingga ketika kembali kepada kaumnya dalam keadaan yang berbeda pada saat ketika berangkat, ya, dan meminta kepada kaumnya untuk tidak mengganggu aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada tahap berikutnya ini ada negosiasi secara kolektif yang nanti menjadi latar belakang turunnya surah Al-Kafirun. Ada tawaran kolektif yang diceritakan dalam sebuah riwayat oleh Imam Tabari dan Ibnu Katsir, ya, menceritakan anna nafaran minal musyrikina fihim Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ada beberapa tokoh dari kalangan Quraisy, di antaranya adalah Walid bin Mughirah, juga Al-As bin Wa'il. Ja'u, mereka menemui fa'aradu ala Rasulullah SAW, ya. Mereka datang dan menemui Rasulullah SAW, an yu'tuhul mal, dia menawarkan kepada beliau harta kekayaan, hatta yakuna aghnahum, sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya di antara mereka. Wa an yuzawijuhu ajmala abkarihim, mereka juga membujuk kepada beliau supaya mau menikah. Mereka bersedia untuk menikahkan Rasulullah dengan gadis yang paling cantik di kalangan masyarakat Quraisy. Ala an yatruka syatma alihatihim, ya, dengan persyaratan beliau harus meninggalkan kecaman kepada tuhan-tuhan mereka. Wa tasfiyahu adatihim, ya, serta memberikan atau membiarkan kepada adat kebiasaan mereka. Falamma rafadha illa da'wah ilal haqqi alladhi ba'atha bihi, maka ketika beliau menolak tawaran tersebut, qalu na'budu ilahaka yauman wa ta'budu alihatana yauman,
bagaimana kalau kami menyembah Tuhanmu satu hari dan engkau menyembah Tuhan kami satu hari, secara bergantian atau bergiliran. Nah, kemudian dilanjutkan oleh riwayat berikut, farafadha dzalika aidan. Tawaran itu ditolak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nazala qaulu ta'ala, dan saat itulah Allah taala menurunkan surah Al-Kafirun mulai awal sampai akhir surah. Ini disebutkan di Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Qala Ibnu Abbas, menurut cerita dari Abdullah bin Abbas, qalat Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu nu'tika minal mal ma takunu bihi aghna rajulin bi Makkah. Kami akan memberikan kepadamu harta sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami yang ada di Mekah ini. Wa nuzawwijuka man syi'ta. Kami nikahkan dengan perempuan yang engkau sukai, siapapun silahkan. Bahkan di pertemuan sebelumnya ya, mereka berjanji memilihkan 10 istri, wanita-wanita terbaik di antara mereka untuk dijadikan istri Rasulullah. Wa nata'u akibaka, dan menjadi pengikutmu, berjalan di belakangmu. Ainam syi khalfaka wa takufu an syatmil alihatina. Tetapi dengan persyaratan engkau berhenti dari mencaci, menghina kepada Tuhan-Tuhan kami, kepada berhala-berhala kami. Fa illam taf'al fa nahnu na'ridu 'alaika khoslatan wahidah hiya lana wa laka shalah. Kalau engkau tidak melakukan atau tidak menerima, kami tawarkan kepadamu sesuatu yang menguntungkan kami dan kamu, yaitu ini, na'budu alihatana allata wal uzza. Tak butuh alihatana, ya, engkau mau menyembah Tuhan-Tuhan kami, yaitu Lata dan Uzza sanatan, 1 tahun. Wa nahnu na'budu ilahaka sanatan, dan kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Fanazalati surah, maka turunlah surat ini ya. Sama sekalian, jadi sababun nuzul atau latar belakang sejarah turunnya ayat atau surah itu ada beberapa versi riwayat ya, dan itu semuanya saling melengkapi, tidak saling bertabrakan tetapi saling melengkapi, dan tidak perlu kita kritisi ya, tadi 1 hari bergantian, sekarang 1 tahun. Nah, tidak perlu seperti itu ya. Semuanya memiliki substansi atau inti cerita yang sama, yaitu tawaran dari orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW untuk mau berdamai ya, dalam hal akidah, menyembah Tuhan mereka yang diantaranya ada berhala-berhala yang diberi nama Al-Lata ya. Lata ini mereka rubah, mereka ganti dari nama Allah Ta'ala yang mulia, yaitu Al-Ilah ya. Kalau Al-Uzza itu dari Al-Aziz, kalau Al-Manat itu dari Al-Mannan. Nah, itulah yang disebut tahrif atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyimpangkan nama dari nama-nama Allah yang indah menjadi nama-nama berhala mereka ini, dengan maksud untuk membuat tandingan. Mereka yakin Allah sebagai pemberi rezeki, sebagai pencipta, sebagai pelindung, tetapi mereka memiliki wasilah ataupun sarana untuk takarrub kepada Allah dengan melalui patung-patung atau berhala-berhala. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat kafir Quraisy saat itu. Mereka juga siap untuk bernegosiasi, berdamai dalam hal penyembahan ya. Engkau Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan kami 1 tahun, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Fanazalati surah, maka turunlah surah Al-Kafirun.
Berikut ini yaitu ayat dan terjemahan dari surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abadtum, dan aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untukkulah agamaku. Surah ini memiliki beberapa cerita ya, di luar dari konteks sababun nuzul ini, cerita yang lainnya tentang latar belakang turunnya ayat-ayat yang memberikan larangan minum khamr, pengharaman minum khamr ya. Jadi pengharaman khamr ini ada 4 tahapan. Pertama mubah, kemudian kedua itu dimakruhkan, kemudian ketiga latar belakang ada kaitannya dengan surah ini ya. Saat itu beberapa sahabat yang saat itu belum diharamkan total ya, yang namanya minum khamr, yang saat itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab seperti minum teh, kopi ya, khamr itu. Nah, di rumah Abdurrahman bin Auf mereka berkumpul dan minum khamr. Kemudian saat itu datanglah waktu sholat dan Ali bin Abi Thalib ditunjuk untuk menjadi imam sholat. Nah, kemudian beliau membaca surah Al-Kafirun. Nah, karena ada unsur khamrnya ini sehingga agak teler ya, mabuk, maka keliru dalam membaca beberapa ayat ini ya. Misalnya ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, itu diganti na'budu ma ta'budun. Ini kan artinya berbalik ya. Yang harusnya kami tidak menyembah, ini diganti a'budu ma ta'budun. Nah, itu sehingga Allah menurunkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat pada saat kalian mabuk, saat kalian teler. Jadi harus berhenti ya. Dan menurut cerita ini, barangkali panjenengan lebih paham ya, ada cerita dari salah seorang takmir itu yang kawannya itu pemabuk. Efek dari mabuk ini sangat lama ternyata ya. Untuk bisa sadar ya, pulih dari telernya itu cukup memakan waktu yang lama. Sehingga di sini Allah Ta'ala bermaksud untuk membuat kaum Arab saat itu, terutama kaum muslimin, menghindari minum khamr sebelum datang waktu sholat dalam waktu yang lama. Karena antar sholat, misalnya apalagi maghrib sampai isya ini sangat pendek. Kalau isya sampai subuh agak lama. Nah, nanti ada duhur juga sampai asar, itu juga pendek. Asar ke maghrib juga pendek. Jadi mungkin ya, mungkin kalau mereka mau meminum itu habis isya terus sampai barangkali subuh itu bisa pulih. Tapi itu pun juga nggak yakin ya, barangkali subuhnya hilang terus baru zuhurnya. Nah, itulah sehingga kaum muslimin saat itu menghindari demi sedikit berinteraksi dengan khamr, dan akhirnya mereka hilangkan sama sekali ya, dengan turunnya ayat yang keempat masalah pengharaman khamr ini. Nah, ini satu kisah, satu cerita ya tentang surat ini. Tidak ada kaitannya dengan kisah di surah ini, tapi di sisi yang lainnya nanti pada saat pensyariatan pengharaman khamr. Ada kisah lain jamaah sekalian yang bisa kita ambil pelajaran dari surah ini. Satu kesempatan berkumpullah para ulama di sebuah tempat. Mereka ada banyak di antara mereka yang ahli dalam bidang qiraah, dalam bidang Quran, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang ilmu-ilmu agama ya. Nah, saat itu datang waktu sholat maghrib.
Maka ditunjuklah salah seorang imam di antara mereka, yang beliau ini seorang ulama yang luar biasa posisinya, ya, makomnya luar biasa, bernama Abul Hasan Al-Kisai. Beliau ini ulama qiraah sab'ah yang menjadi panutan, muridnya banyak, dan beliau juga pendiri mazhab nahwu di Kufah. Beliau diberikan waktu, kesempatan untuk mengimami sholat maghrib, dan beliau membaca surah Al-Kafirun ini. Ternyata jamaah sekalian, qadarallahu wa ma syaa fa'ala, Al-Kisai yang merupakan imam besar dalam bidang qiraah sab'ah ini keliru dalam membaca Al-Kafirun ini, kebolak-balik. Ya barangkali kalau anak-anak ya nggak berhenti-berhenti, mana lakum dinukum waliyadinya, kok nggak berhenti-berhenti, mungkin begitu, tapi nggak dijelaskan kekeliruannya seperti apa, ya kebolak-balik. Akhirnya selesai sholat itu ada ulama besar yang menyindir beliau, ya. Namanya Al-Imam Muhammad bin Mubarak Al-Yazidi. Beliau juga seorang ahli dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang Quran, dalam bidang nahwu, ulama besar di Basrah. Beliau menyindir dengan kata-kata yang nyinyir, ya, kepada Abul Hasan Al-Kisai, tapi nggak disebut namanya. Ya mungkin kalimatnya beginilah kurang lebihnya. Apa iya ulama besar dalam bidang qiraah dari Kufah itu keliru, salah dalam membaca surah Al-Kafirun. Seperti itulah kurang lebih intinya, ya. Intinya menyindir dengan sindiran yang ada unsur ejekan atau nyinyir lah bahasanya. Maka jamaah sekalian, kita ambil pelajaran di sini ya berikutnya. Pada saat sholat Isya, Al-Imam Muhammad bin Mubarak Al-Yazidi ini diberi kesempatan untuk mengimami sholat Isya. Subhanallah, ya. Langsung Allah membalas sindirannya tadi. Pada saat membaca surah Al-Fatihah itu salah. Masya Allah. Salah pada saat membaca surah Al-Fatihah yang harusnya setiap muslim itu sudah di luar kepala. Tapi ini, ya Allah punya maksud ya untuk melupakan orang ini. Bahkan menurut riwayat, ini kan diceritakan di kitab Tabaqatul Qurra karangan Az-Zahabi, ya, Allah mengunci mulutnya, nggak bisa meneruskan surah Al-Fatihah, sehingga sampai diganti oleh imam yang lain. Subhanallah, ya. Nah akhirnya selesai sholat Isya, selesai semuanya, Al-Kisai mendekati Al-Yazidi. Wahai saudaraku, ihfad lisanak, jagalah omonganmu. La taqul fatubtala, jangan engkau mengejek sehingga engkau mendapatkan ujian dari ejekanmu itu. Nah, seperti itu. Innal bala'a bil mantiki, sesungguhnya ujian seseorang itu pada apa yang dia katakan. Ya artinya kalau kata-kata buruk, kejelekan itu keluar dari mulut kita, maka akan kembali kepada kita sendiri. Nah inilah jemaah sekalian yang saya sampaikan tadi, ya, pelajaran bagi kita. Tidak boleh memberikan komentar-komentar yang buruk terhadap apa yang terjadi pada ulama, ya. Mereka ini makomnya yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Dan kalaupun ada kekeliruan dalam menyampaikan atau ada kekhilafan, mungkin ada yang lupa, itu manusiawi. Allah ingin menunjukkan ini manusia biasa, bukan rasul, bukan nabi yang maksum, ya, manusia biasa, sehingga tidak boleh langsung diberikan komentar-komentar, hujatan-hujatan yang tidak pada tempatnya, ya. Inilah, ya, pelajaran bagi kita semuanya. Baik, ya, jadi tidak ada kaitan langsung dengan tafsir ayat ini, tetapi ini sebagai pelajaran
bahwa kita harus menjaga lisan, menjaga lidah kita, bersabar ya dari mengomentari. Yang biasanya mungkin kita punya pengalaman ya, ini langsung dibayar kontan kalau kita di tanah suci ya, di tanah haram. Banyak cerita yang terjadi ya. Ada orang yang ketika melihat orang-orang dari Afrika yang tinggi-tinggi, yang hitam-hitam itu ya, itu batin mungkin apa ya, keluar kata-kata bergumam ya, yang tidak pada tempatnya, bukan mengagumi ciptaan Allah ya, tetapi ada unsur-unsur yang merendahkan. Akhirnya orang ini tidak bisa makan selama 1 pekan ya, 1 minggu itu nggak kolu untuk makan ya, gara-gara ingat yang seperti itu ya. Ini langsung dibayar kontan oleh Allah Ta'ala. Ada yang pada saat di Indonesia dia barangkali seorang polisi ya, suka inspeksi kemana-mana, ketika diingatkan, Pak hati-hati ya, ikut jamaah ya, wis biasa, aku biasa keliling kemana-mana. Ternyata betul-betul keliling ya, nggak sampai tujuannya ya. Nah, itulah kesombongan seseorang yang mungkin di sana dibayar langsung oleh Allah Ta'ala, tapi karena di sini ya berbeda tanahnya ya, berbeda lokasinya, barangkali masih menunggu momentum ya, orang itu akan dibalas sesuai dengan kondisinya. Nah, maka harus kita jaga ya. Kalau dalam hadis dikatakan man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ada hadis lain mengatakan fi dunya wal akhirah, aibnya ditutup dunia akhirat. Jadi kalau kita ambil pemahaman berbalik dari hadis ini kan, barang siapa yang mengungkap aib seorang muslim, maka Allah akan mengungkap aibnya pada saat dia berkeinginan untuk menutupi aibnya, justru terbuka aibnya dengan tanpa dia sadari ya. Tidak ada skenario dari manusia, tapi Allah Ta'ala mengkondisikan orang itu untuk dipermalukan di depan umum karena dulu pernah mempermalukan saudaranya. Nah, jadi kembali ke kita ya, al jaza'u min jinsil amal. Ada rumus kehidupan seperti itu. Balasan itu berbanding dengan amalan kita. Kalau kita menginginkan balasan kebaikan ya beramal yang baik. Tapi kalau seorang beramal keburukan, siap-siap saja untuk mendapatkan balasan keburukan. Nah, sebelum datangnya balasan keburukan ya memperbanyak istighfar ya, memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada hikmah dan pelajaran dari sebab turunnya ayat. Al-haq dan al-batil tidak mungkin bersatu dan tidak mungkin dicampur adukkan ya. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah. Hal ini menunjukkan tidak tulusnya kaum kafir dalam beragama ya. Nah, untuk poin pertama ini beberapa waktu yang lalu agak viral ya, dan sebelumnya juga mungkin viral juga ya. Masih ada backdropnya perayaan Isra Mi'raj, tetapi digunakan hiburan oleh panitia ya, dengan tampilnya ya penyanyi-penyanyi yang tidak pantas itu ya, padahal penontonnya masih banyak. Sebelumnya juga seperti itu kegiatan Maulid Nabi ya. Nah, ini tidak pas ya, mencampur adukkan antara syiar kebaikan, syiar yang benar ataupun dakwah kebaikan dengan syiar yang tidak benar ataupun keburukan ya. Nah, jadi tidak boleh dicampur adukkan. Kemudian hal ini menunjukkan tidak tulusnya kaum kafir dalam beragama. Betul, terlihat bagaimana mereka sebenarnya tidak meyakini sepenuhnya agama mereka. Menunjukkan pula kerapuhan keyakinan mereka dan agama yang mereka miliki ya. Mau untuk bernegosiasi ya, karena mereka punya keyakinan yang rapuh terhadap agamanya atau terhadap pemikirannya. Mau untuk melakukan negosiasi yang itu tidak ada aturannya pada pemikiran mereka. Nah, bagi kaum kafir Quraisy, agama hanya sebatas komoditi yang bisa ditarik ulur sesuai dengan kepentingan.
Tidak ada istilahnya murtad. Nah, versi mereka kalau saat pada agama ini ada ya, mereka memposisikan orang-orang yang sebelumnya berada pada agama nenek moyang terus pindah ke Islam, itu saat dulu dikatakan murtad. Tapi kalau mungkin akhir-akhir ini sudah agak berbeda lagi ya kondisinya. Baik, berikutnya ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Panggilan ini untuk menunjukkan bahwa agama bukan komoditi yang bisa ditawar sebagaimana dikira, dan juga bahwa Nabi bukan seperti penjual komoditi di atas. Karenanya inilah jawaban tegas terhadap tawaran mereka, qul ya ayyuhal kafirun, menunjukkan bahwa Nabi tidak putus asa karena mereka menolak dakwah. Ini menunjukkan tingginya nilai dakwah Islam. Islam ini adalah ya'lu wa la yu'la alai, tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Dan kalau diamati di sini ya, kata-kata qul yang artinya katakan itu adalah kata perintah, menunjukkan amanahnya Rasulullah SAW. Beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kata-kata atau kalimat ini. Panggilan ini bukan dari Nabi, tapi dari Allah Ta'ala, bahwa otoritas menjawab tawaran mereka itu bukan pada Nabi. Jadi urusan akidah adalah mutlak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah diserahkan kepada otoritas ilahiyah, kepada Allah Ta'ala. Dan kata ya ayyuha, wahai, panggilan ini tidak akan ditujukan kepada anak kecil. Ini menunjukkan seriusnya panggilan ini. Dan al-kafirun, orang-orang yang kafir, ini berasal dari kata kafaro, yang berarti menutupi. Jadi orang kafir disebut sebagai orang kafir karena dia tertutup mata hatinya dari kebenaran. Dulu sempat ada polemik ya tentang masalah istilah kafir ini kan. Ada yang sebagian kelompok mengusulkan dirubah menjadi non muslim ya. Jadi surah Al-Kafirun diganti surah non muslim ya. Maunya begitu ya. Tetapi ini tidak bisa ya. Ini surah yang namanya sudah paten, tidak boleh ya. Bahkan Al-Kafirun ya, ini kan ada wawu ya kalau dalam nahwu. Surah itu kan mudhaf, al-kafirun mudhaf ilaih, harusnya al-kafirin. Tapi karena ini nama surah, maka tidak boleh dirubah menjadi surah al-kafirin, tetap surah al-kafirun. Orang kafir masih mau memberikan sedikit porsi, namun Allah tetap memanggil mereka dengan kata kafir. Tiada konsep menerima atau menolak sebagian dalam agama. Jadi tidak boleh mengambil sebagian atau menolak sebagian. Pada hakikatnya mereka menolak Allah dan Rasulnya dan masih mencintai berhala mereka. Penggunaan al-kafirun dengan noun atau kata benda tidak terikat dengan waktu, dapat bermakna status final terhadap orang yang dituju ya. Jadi di sini dikatakan qul ya ayyuhal kafirun. Allah tidak mengatakan qul ya ayyuhalladzina kafaru. Nah ini karena al-kafirun menunjukkan kata yang final, tidak terikat dengan waktu. Nah, karakter Nabi ini memiliki kelembutan, sedang pernyataan kafir bentuk ini sangat berat, mengingat nasib orang yang dituju. Karenanya diawali dengan kata-kata kul, karena ini perintah dari Allah, supaya tidak timbul sebuah pemahaman ini perkataan Muhammad sendiri ini ya. Sehingga diawali dengan kata-kata kul. Kul artinya doktrin dari Allah Ta'ala untuk disampaikan ulang kepada mereka. Yang dituju ayat ini adalah orang-orang spesifik yang menawarkan kompromi tersebut karena mereka telah mendapat kesempatan emas tapi tetap ingkar. Mereka telah diutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang mereka fahami, yang mereka kenal tentang track recordnya,
tetapi mereka tetap ingkar. Nah, inilah merupakan bentuk kerasnya hati mereka, sehingga kata-katanya keras di sini dengan kata-kata al-kafirun. Kemudian la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, digunakan fi'il mudhari'. Kata-kata a'budu, kata kerja yang bermakna sekarang dan akan datang. Selamanya Rasulullah tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir. Digunakan fi'il mudhari' pada orang kafir, ta'budun, bahwa mereka akan dalam keadaan itu selamanya. Kafir Quraisy saat itu tidak hanya menolak penyembahan, tapi juga penghambaan. Sekali lagi ya, mereka bukan hanya menolak penyembahan, tapi juga penghambaan. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah, kalian ya, kalian bukanlah orang-orang yang menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi kata abidun ini juga sama, bentuk kata benda, tidak terkait dengan waktu. Mereka baik dulu, sekarang, bahkan nanti tidak akan karenanya disebut bahwa ayat ini untuk orang tertentu. Terlebih Nabi menggunakan fi'il mudhari' kata a'budu ini. Dulu bahkan juga bisa dimasukkan sejak sebelum bi'tsah, dan demikianlah kenyataannya sebelum diangkat jadi Rasul. Nah, penggunaan ma bukan man menunjukkan sifat keagungan sembahan Nabi dan kehinaan sembahan orang kafir. Wala antum abiduna ma a'budu. Jadi apa yang aku sembah, bukan man. Nah, ini menunjukkan keagungan sesembahan Rasul, yaitu Allah Ta'ala, dan kehinaan sembahan orang kafir. Kemudian ayat berikutnya, wala ana abidu ma abadtum, dan aku tidak pernah menyembah, menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kata abidun ini juga sama, yaitu kata benda, tidak terkait waktu. Demikian juga Nabi sejak dulu, sekarang dan kemudian tidak pernah dan tidak akan menyembah berhala. Kemudian abadtum ini menggunakan fi'il mudhari', fi'il madhi, kata kerja yang berbentuk lampau. Dulu saja sebelum bi'tsah, Nabi tidak menyembah berhala yang mereka selalu sembah, apalagi setelah bi'tsah, setelah beliau diangkat jadi Rasul dan beliau telah menjadi utusan Allah Ta'ala. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kata kerja yang digunakan bagi Nabi selalu mudhari', menunjukkan konsistensi penyembahan beliau hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian fi'il kata kerja yang digunakan bagi orang kafir berubah antara madhi abadtum dan mudhari' ta'budun, bahwa mereka bisa menyembah Tuhan berbeda pada waktu yang berbeda, karena mereka tidak punya pegangan ya, tidak punya ideologi yang konkret yang jelas mereka ikuti kebenarannya, sehingga bisa ke sini bisa ke sana, menjadi kaum yang oportunis atau yang mencari keuntungan untuk kepentingan mereka. Nah, pendapat tentang pengulangan ayat ketiga dan kelima, ayat sebelumnya kurang difahami sehingga diulangi. Ma pada ayat ketiga adalah ma mausulah, yang artinya terkait dengan sembahannya. Sedangkan ma pada ayat kelima adalah ma masdariyah, yaitu cara penyembahannya. Dan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Lakum dan li didahulukan menggambarkan kekhususan, sedangkan din dapat berarti agama dan balasan, yaitu balasan masing-masing. Orang Quraisy berhak mendapat balasan buruk. Kemudian ditutup dengan waliyadin, bukan waliyadini. Ini memang di samping untuk kebutuhan saja ya. Jadi keindahan ayat Al-Quran itu kalau di akhir-akhir itu hurufnya memiliki bunyi yang sama. Nah, di sini juga demikian ya. Di sini adalah waliyadin, bukan waliyadini. Ini dalam rangka untuk meminimalisir peran Nabi dan memaksimalkan peran Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala yang mengendalikan Rasulullah. Dimulai dengan kul, diakhiri dengan menghilangkan kata iya, di akhirnya bahwa Allah lah yang menjawab langsung tawaran mereka. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agama ya. Kata din ini aslinya kalau di ayatnya tidak disebutkan
ya-nya tetapi maknanya memang agamaku, tetapi memiliki makna yang lebih luas ini. Nah, jemaah sekalian, perlu ada catatan penting di sini ya, untuk menjadi perhatian kita semuanya, sehingga ada garis bawah. Tidak boleh memahami ayat ini dengan paham bahwa kita tidak perlu peduli dengan orang kafir dan membiarkan saja apa yang mereka lakukan. Dengan melihat tentang sebab turunnya ayat, yaitu faktor tadi, ada tarik ulur dari orang-orang kafir, negosiasi, sehingga turunlah ayat ini untuk mengkat negosiasi mereka. Kemudian pertimbangan lain, orang-orang yang terkena ayat ini telah mendapat dakwah bertahun-tahun, tetapi mereka tidak mau masuk Islam, sehingga sudah berlepas tangan di sini ya. Jadi sekali lagi, ayat ini jangan menjadikan kita berhenti untuk memberikan ajakan dakwah kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Mereka ini saat ini ya, kita berinteraksi atau bertemu dengan orang kafir manapun, kita berikan tawaran-tawaran kepada mereka yang dengan itulah mereka bisa mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, ini juga harus kita sadari ya, jangan sampai kita salah faham dengan ayat yang sering kita baca setelah ayat kursi ya, surah Al-Baqarah ayat 256. Itu Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ayat ini tidak bertentangan. Ayat lakum dinukum waliyadin dengan la ikraha fiddin tidak bertentangan. Masing-masing ada porsinya. Dan tafsirnya panjang ya, tentang masalah tidak ada paksaan dalam agama. Yang ini juga ada latar belakang turunnya. Jadi karena ini di Al-Baqarah termasuk ayat-ayat Madaniyah, turun di Madinah. Jadi ceritanya tidak ada paksaan dalam agama itu dilatar belakangi oleh kejadian saat itu ada seorang Yahudi yang masuk Islam, namanya Al-Husain. Akhirnya ketika masuk Islam dirubah dengan nama Abdullah bin Salam oleh Rasulullah. Dia punya dua anak yang akhirnya ya, dua anaknya ini kan Muslim ya, mengikuti ayahnya. Tetapi karena berhubungan interaksi dengan para pedagang dari Syam, sehingga dua anak ini tertarik kemudian masuk Nasrani. Maka dipaksa oleh ayahnya supaya masuk Islam. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tentang ayat ini, Al-Baqarah 256 ya. Umar bin Khattab itu pernah berdialog dengan seorang Yahudi wanita yang sudah tua. Oleh Umar diajak masuk Islam. Kemudian orang tua ini berdalih, saya sudah tua, sebentar lagi mati, begini begitu. Intinya dia nggak mau masuk Islam. Maka kata Umar, Allahumma syhad ya Allah, persaksikanlah saya sudah mendakwakan orang ini, dia nggak mau. Maka Umar membacakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, Al-Baqarah 256. Nah, para ulama memberikan tafsir ya, ayat ini kan kita tidak boleh memaksa dalam hal masuk Islam ya. Ini kata para ulama, ayat ini ditujukan secara umum tetapi memiliki makna khusus. Siapa yang dimaksudkan tidak boleh untuk kita paksa masuk Islam itu adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka adalah sudah punya kitab-kitab samawi. Nah, seperti itu. Sementara ayat atau hadis yang memiliki makna perintah untuk memerangi orang-orang kafir, diantaranya surah At-Taubah ayat 73, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin ila akhiriha, wahai nabi perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kemudian ada lagi hadis yang berbunyi umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu alla ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat dua kalimat syahadat itu, dan seterusnya. Nah, para ulama mengomentari ayat-ayat yang bercerita tentang masalah perintah peperangan itu ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, masyarakat Arab yang saat itu adalah para penyembah berhala. Mereka itulah yang diseru untuk
masuk Islam. Kalau tidak mau maka boleh saat itu untuk diperangi. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali ke ayat ini, catatannya kita harus peduli kepada orang-orang yang di luar Islam supaya mereka faham dengan agama Islam dan supaya mereka membaca-baca Al-Quran ataupun artinya ya, mereka mengikuti ceramah-ceramah sehingga mereka mendapat hidayah dan akhirnya masuk Islam ya. Kita ingin menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya supaya mereka tidak masuk neraka ya, dan mereka bersama-sama kita masuk surga. Itulah keinginan kita. Dakwah ini bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, tapi juga kepada orang-orang muslim. Walaupun pada batas tertentu tadi tidak boleh memaksa-maksa ya. Hidayah itu dari Allah. Kita tidak bisa memaksakan hati mereka. Nabi sendiri pada saat mendakwahkan orang-orang kafir ya juga tidak memaksa, silahkan mereka mengikuti agama mereka, silahkan. Nah, dan kemarin saya berikan contoh ya tentang bagaimana Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dan gereja akan diserahkan kepada beliau dan beliau dipersilakan sholat di gereja, beliau nggak mau. Diberikan gereja kepada uskup, kepada para pastor, para pendeta silahkan, dan orang-orang Kristiani silahkan beribadah versi mereka di gereja itu. Umar hanya minta sebidang tanah yang kecil untuk didirikan masjid dan kaum muslimin sholat di situ. Nah, itulah tingkat toleransi yang tinggi dari kaum muslimin ya. Nah, jadi ini makna lakum dinukum waliyadin. Nah, ada beberapa hikmah dan teladan, diantaranya penawaran dengan imbalan dalam tanda kutip ya, menghentikan dakwah sama sekali tidak bisa diterima. Kekuasaan dan harta yang ditawarkan bisa saja untuk mendukung dakwah, namun tidak diterima ya, karena dengan konsekuensi meninggalkan dakwah. Islam tidak bisa dipaksakan tegak dengan kekuasaan semata, namun juga perlu berjalan simultan, sinergis dengan dakwah dan tarbiyah atau pendidikan ya. Harta yang ditawarkan tidak terjamin kebersihan dan kehalalannya ya, karena dari orang-orang kafir. Boleh jadi itu dari sumber penghasilan yang haram ya, dari penjualan berhala atau dari penjualan miras dan lain-lain. Pentingnya bagi duat para dai untuk memperhatikan sumber-sumber dananya saat berdakwah di jalan Allah, supaya betul-betul halal, thayyib ya, apa yang didapatkan untuk berkahnya dakwah. Jangan karena untuk tujuan yang baik tetapi menghalalkan segala cara, bangun masjid nah, tapi dari hasil korupsi misalnya. Nah, ini nggak diterima ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Juga tidak ada tawar-menawar dalam akidah. Kerjasama syarikat benar-benar tidak boleh mengorbankan akidah sama sekali ya, harus dijaga. Nah, surat ini menjelaskan bahwa jalan kebenaran hanya ada pada agama Allah yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Islam adalah Islam dan jahiliyah adalah jahiliyah. Tidak bisa dicampur adukan satu dengan yang lain. Pemisahan antara akidah yang lurus dengan syirik secara total, menyeluruh dan penuh ketegasan. Ini agak sensitif juga ya poin ini kalau kita terapkan saat ini ya. Pemisahan antara akidah yang lurus dengan syirik secara total, menyeluruh dan penuh ketegasan. Jadi kata-kata syirik ini juga perlu untuk dipertegas ya. Syirik yang bagaimana? Yang jelas-jelas ada unsur kesyirikan. Tetapi kalau ada yang masih syubhat, nah ini yang perlu untuk hati-hati ya. Jangan sampai kita memvonis orang lain. Kita untuk diri kita hati-hati, keluarga kita silahkan, tapi memvonis orang lain melakukan kesyirikan dalam ibadahnya, ini hati-hati, karena bisa jadi mereka punya alasan ya. Seperti yang viral akhir-akhir ini, para ustadz muda yang berdebat ya, dan mereka masing-masing punya follower. Di satu sisi mewakili kelompok ini kelompok yang kontra ya. Temanya dua yang poin pentingnya. Nama yang yaitu tentang masalah karomah dan tabarruk atau ngalap berkah.
Jadi yang satu ini longgar dalam bidang karomah dan ngalap berkahnya, kelompok ini yang ketat, yang agak hati-hati. Nah, kemudian dipertemukan di forum diskusi, forum debat, akhirnya nggak ketemu ya, karena masing-masing ini memiliki metodologi yang berbeda. Yang satu mengatakan bahwasanya dasar-dasar riwayat hadis yang dijadikan dasar oleh kelompok ini dhaif atau lemah. Yang ini berpandangan hadis-hadisnya itu sahih. Nah, kemudian yang ini berpegang kepada masalah kias atau analog, yang ini tidak mengkiaskan. Apa yang terjadi pada masa sahabat yang mereka luar biasa dalam hal ta'zimnya kepada Rasulullah SAW, dalam rangka untuk menghormati beliau, memposisikan beliau sedemikian tinggi, itu tidak bisa dikiaskan sepeninggal beliau, apalagi dikiaskan kepada para ulama yang bukan nabi, bukan rasul. Nah, sementara ini memegang analog atau kias, jadi nggak ketemu dua kelompok ini. Nah, kalau kita silahkan memilih yang mana, tapi secara pribadi saya memberikan nasihat dalam bab akidah, kita perlu berhati-hati. Kita yakin atau kita pastikan apa yang kita pilih itu betul-betul aman dasarnya ya. Kita ud'uni astajib lakum, kita berdoa kepada Allah Ta'ala langsung dikabulkan. Allah Ta'ala maha dekat dengan kita ya, kita langsung berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya kepadaku, aku dekat. Ujibu da'wata idza da'an, Allah mengabulkan siapa yang berdoa. Ya sudah, kita berdoa saja pada Allah Ta'ala. Adapun untuk bagaimana cara kita berdoa dengan tawasul, ya tawasul dengan cara-cara yang masyru', yang legal, dengan amal-amal soleh kita, begini begitu ya. Jadi ini perdebatan ya, yang sekali lagi perlu untuk kita dudukkan permasalahannya, dan jangan umat ini terbawa pada hal-hal yang sifatnya itu membingungkan ya mereka. Ya, kita cari yang aman-aman. Baik, kembali sini, pemisahan ini sangat vital untuk menjelaskan perbedaan pada esensi kepercayaan, pokok pandangan, hakikat manhaj, dan tabiat jalan. Jalan Islam dan kejahiliaan tidak dapat dipertemukan, sehingga jalan satu-satunya adalah keluarnya pihak penganut kejahiliaan dari kejahiliaannya dan masuk ke agama Allah, atau paling tidak dikembalikan pada prinsip utama, yaitu kebebasan mutlak, saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan mendasar antara kebenaran dan kebatilan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini juga harus hati-hati. Ada yang tersinggung dengan kata-kata ini ya. Ada seorang ustadz yang menyampaikan kata-kata ini dalam mensikapi perbedaan pendapat. Nah, yang pihak sana itu tersinggung seolah-olah yang di sana berbeda pendapat itu berbeda agama. Ini juga hati-hati. Padahal menurut ustadz ini, saya kira ini kiasan ya. Din di sini bukan semata-mata agama, tetapi kan bisa berupa pemikiran tadi yang kita sebutkan di tadabbur yang sebelumnya tadi ya. Ini juga agak sensitif ya. Semuanya ada pro dan kontra ya, dari masing-masing sudut pandang yang berbeda. Nah, ini ada tambahan beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan surah Al-Kafirun ini. Ini seperti seperempat Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu sepertiga, kalau Al-Kafirun itu posisinya ya. Jadi di sini disebutkan barang siapa membaca surah Al-Kafirun maka disamakan untuknya dengan pahala seperempat Al-Quran. Dan barang siapa membaca Al-Ikhlas maka disamakan untuknya dengan pahala sepertiga Al-Quran. Kemudian dibaca saat sholat witir ya, beliau pada saat witir ya, biasanya di Ramadan ya, ayat surah Al-A'la di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Kemudian dari Aisyah ketika ditanya surat apa Rasulullah sholat witirnya, beliau mengatakan pada rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, dan ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi 3 ayat, 3 surat. Kemudian juga dibaca saat sholat 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi yang ada keterangannya ini ya, 2 rakaat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Rakaat pertama Al-Kafirun dan kedua Al-Ikhlas. Juga pada saat sholat syuruk
Itu ada keterangannya, sehingga karena ada beberapa keterangan yang menyebutkan Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua dalam sholat-sholat yang baik itu rawatib ataupun nawafil, maka boleh kita amalkan setiap sholat-sholat sunnah yang rawatib itu bisa kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini. Kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, aku tidak bisa menghitung berapa banyak aku mendengar Rasulullah membaca pada 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat subuh surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dibaca 2 rakaat setelah tawaf sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, ya. Jadi setelah tawaf putaran ke-7 selesai, maka kita mengambil posisi di belakang makam Ibrahim. Nah, jadi setelah itu kita sholat 2 rakaat. Nah, rakaat pertama yaitu membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua adalah membaca Al-Ikhlas ini. Baik, kemudian ya ini selesai ya. Jadi bisa juga kita baca sebelum tidur ya. Ini lupa nggak dimasukkan di sini. Kalau kita membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, maka ada janji dari Rasulullah, orang ini terbebas dari kesyirikan. Karena di sini adalah ada unsur, ada arti-arti yang mempertegas beliau bebas dari ajakan-ajakan orang-orang kafir. Demikianlah tadabbur dan kisah tentang latar belakang turunnya surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita Allah Ta'ala menjadikan kita semua menjadi ahlul Quran, yang dekat dengan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.